Fintech di dunia. Fintech pertama kali muncul di benua Eropa, tepatnya fintech hadir dalam bentuk P2P lending di Inggris pada tahun 2005 silam. Perusahaan P2P lending pertama yang ada di Inggris dan benua Eropa tersebut bernama Jopa. Sejarah fintech di Indonesia. Mulai tahun 1982, EdTech membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Dan di tahun 1998, menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini benih-benih fintech mulai muncul di back office bank serta permodalan lainnya. Perkembangan fintech di Indonesia. Pada saat ini, 30% perusahaan di Indonesia sudah menggunakan fintech dan terus berkembang pesat dari yang awalnya hanya tumbuh 7% pada tahun 2006 sampai 2007 meningkat tajam menjadi 78% pada tahun 2017 dan sudah berjumlah 135 sampai 140 perusahaan. Kelebihan fintech. 1. Mudah dalam melayani konsumen. 2. Informasi cepat dan murah. 3. Keamanan terjamin. 4. Proses cepat dan pelayanan efisien. 5. Mudah disetujui dalam 24 jam. Dan yang keenam, notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Kelemahan fintech. Yang pertama, wajib terkoneksi internet. Kedua, hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Ketiga, rawan penipuan. Dan yang keempat, biaya tinggi. Pengaruh fintech terhadap perbankan. 1. Transaksi di teller berkurang. 2. Tindak pencurian data nasabah bank meningkat. 3. Integrasi keuangan. Pengaruh fintech terhadap perekonomian. Sistem keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun beberapa contoh fintech yang legal di Indonesia. 1. Danamas. 2. Investri. 3. Uang Teman. 4. Armata. Dan yang kelima, Dompet Kilat. Bagaimana OJK mengawasi fintech? Berkaitan dengan fintech, OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan, serta melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan terhadap fintech yang dilakukan dan dikembangkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank, yang meliputi asuransi, perusahaan pembiayaan dana pensiun, pegadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang diatur dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara, untuk layanan fintech yang dilakukan oleh perusahaan perintis atau startup, OJK telah menyusun peraturan yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang melakukan usaha atau pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dampak COVID terhadap fintech sudah mempengaruhi sebagian besar responden secara signifikan dengan perhitungan sebesar 69%. Pengaruhnya
mengakibatkan penurunan jumlah pengguna di beberapa model bisnis fintech dan penurunan penjualan untuk beberapa model bisnis. Selain itu, berdampak pada tantangan operasional, termasuk produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah. Juga pengaruh yang dialami berupa kesulitan dalam penggalangan dana, serta penundaan ekspansi bisnis. Akan tetapi, ada 9% responden, termasuk beberapa perusahaan pinjaman online dan pembayaran digital, mengaku mendapatkan pengguna dan peluang bisnis baru selama pandemi. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini.